Perkenalkan, nama saya Ludityo Aksanul Inam, NIM 2118035. Kali ini saya akan menjelaskan fitur CRUD atau codingan dari CRUD dari sistem informasi gudang rokok. Yang akan saya jelaskan itu bagian CRUD dari data outlet cabang yang berisi ID outlet, nama outlet, alamat outlet, nama gudang rokok. Ini yang diambil dari foreign key gudang rokok. Lalu ada action update dan delete. Lalu ada fitur search, create, print yang akan saya jelaskan setelah ini. Oke, pertama-tama kita akan membuka Visual Code dulu ya, atau code editor. Pertama yang akan kita ubah itu nama dari database kita. Nah, ini nama dari database ini disesuaikan dengan nama database yang akan kita gunakan. Kebetulan nama database saya itu gudang rokok, jadi DB database ini saya menggunakan gudang rokok. Lalu di sini ada answer name sama root, sesuaikan dengan answer name dan root kalian. Selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang model, karena Laravel ini menggunakan MVC, model view controller. Oke, kita akan menjelaskan model dulu. Nah, di bagian model ini ada protected table, data outlet cabang. Nah, ini kita akan mendeklarasikan mana sih tabel yang akan digunakan di data outlet cabang. Nah, tabelnya itu data outlet cabang ini. Setelah itu protected guarded, ini biar tidak ada field yang di guard atau dilindungi, jadi semua field dapat diisi atau di input. Lalu ada protected primary key, ini berfungsi untuk mendeklarasikan mana sih primary key yang akan kita gunakan. Nah, kebetulan primary key yang akan kita gunakan di sini itu namanya ID outlet. Lalu ada protected key type. Nah, ini itu berfungsi untuk mendeklarasikan tipe data apa sih yang akan kita gunakan untuk primary key saat ini. Nah, kebetulan tipe data yang saya gunakan itu string. Jadi di sini dipilih aja string. Ada string kan, ada biasanya ada string, integer, big integer dan lain-lain. Nah, lalu ada function, public function FK gudang. Ini berfungsi untuk eloquent ya. Jadi ini untuk drop down-nya nanti. Nah, return this belongs to app model data gudang rokok. Jadi ini akan mereturnkan data gudang rokok, model data gudang rokok sini. Jadi ini itu nama model yang akan kita cari atau sumber dari primary key-nya. Ini nama foreign key yang ada di model sini. Nah, di sini kan ada field dari foreign key-nya. Nah, itu field-nya itu namanya ID gudang rokok. Lalu ini nama primary key yang akan kita cari, nama field primary key-nya yang ada di data gudang rokok. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya akan kita menjelaskan tentang view. Nah, view kita akan jelaskan tentang index view. Nah, di sini kita akan menampilkan data-data yang ada di dalam tabel data outlet cabang. Nah, data ini diambil dari database bagian tabel data outlet cabang. Di sini ada notifikasi jika dia berhasil menginputkan sesuatu, maka dia akan mereturnkan sebuah message. Nah, message ini nanti ada di controller ya. Nah, yang nanti akan saya tampilkan. Lalu bagian edit juga gitu, jika dia berhasil edit akan menampilkan notifikasi edit, delete juga seperti itu. Nah, ini data outlet cabang create ini terhubung dengan data outlet cabang ini, bagian create ini. Nah, ketika kita klik button tersebut, maka dia akan mengakses data outlet cabang create. Nah, seperti itu. Lalu data outlet cabang PDF ini juga seperti itu. Ketika kita mengklik button print ini, maka dia akan menampilkan atau pergi ke halaman data outlet cabang PDF. Tapi karena di sini targetnya blank, maka dia akan membuat next page seperti ini. Nah, dia akan membuat next page otomatis seperti ini.
Lalu di sini kan ada data tercabang. Ini juga nanti terhubung ke web.php data tercabang. Nah, nanti akan dijelaskan di terakhir. Nah, ini metodenya get karena di situ kan pakai get. Jadi di sini juga metodenya get. Di sini ada tombol search. Ini button type search class FFA search itu ini. Nah, oke, lanjut. Di sini ada tabel dengan kelas table. Dia akan menampilkan ID outlet, nama outlet, alamat outlet, nama gudang rokok, dan action. Nah, itu menampilkan yang ini. Lalu for each ini untuk perulangan ya, perulangan. Jadi kita akan mengambil variabel data outlet cabang dari controller, data outlet cabang controller, yang kita akan beri nama data. Nah, ini akan melakukan perulangan terus menerus sampai data dari tabel data outlet cabang ini habis. Nah, data ini dia scope data, scope ini berfungsi supaya dia menjadi seperti ini. Nah, kan di pojok kiri itu ada kayak kita pergi ke halaman selanjutnya. Nah, itu fungsi dari scope. Oke. Nah, data ini tersambung ke sini. Jadi dia akan mencari ID outlet, nama outlet, alamat outlet, foreign key gudang rokok ini. Karena saya pakai Eloquent, jadi saya bisa menampilkan nama dari gudang rokok tersebut. Jadi tidak menampilkan ID dari gudang rokok ya. Jadi yang saya tampilkan nama supaya orang itu lebih mudah menghafal dan memahaminya, seperti itu. Lalu di bagian tombol delete ini itu terhubung ke sini, data outlet cabang delete. Nanti di BPHP akan saya jelaskan. Nah, ini tuh fungsinya buat apa? Ini tuh fungsinya untuk kita akan menghapus data yang mana. Nah, ketika kita seperti ini, nah itu akan muncul data mana yang akan kita hapus tuh. Seperti itu. Ini juga seperti itu. Ketika kita klik akan terhubung ke data outlet cabang edit. Nah, ini data mana yang akan dihapus, seperti itu. Lalu ini ada paginate. Nah, fungsinya dari paginate itu apa? Jadi ketika dia menampilkan data lebih dari yang telah ditentukan, maka dia akan membuat tombol untuk ke halaman selanjutnya, seperti itu. Link paginate bootstrap 5. Kebetulan saya menggunakan paginate dari bootstrap 5. Oke. Ini tampilan dari indeks. Nah, selanjutnya kita akan klik create. Nah, dia akan menunjukkan input data gudang rokok yang sudah ada cabang, input nama outlet, alamat outlet, nama gudang rokok. Nah, dia akan menampilkan di sini create. Nah, seperti itu. Ini kan ada input data gudang rokok. Nah, ini coba kita edit input data outlet cabang. Nah, kita refresh. Nah, dia terhubung ke sini. Lalu dia akan menampilkan. Nah, ketika kita klik simpan, maka dia akan menuju action data outlet cabang insert yang ada di web PHP method post. Nah, bedanya metode get dan post, ketika kita menggunakan metode post maka kita tidak akan menampilkan data di URL-nya sini. Nah, itu kalau kita memakai post. Sebetulnya bisa saja memakai get, tapi nanti datanya akan ditampilkan di sini. Nah, yang nanti akan menyebabkan kebocoran data, seperti itu. Nah, di situ kita akan menampilkan apa aja sih. Sebelum itu kita harus mengatur end type. Nah, end type ini supaya kita bisa menginputkan semuanya multi platform data. Nah, ini bisa biar bisa inputan selain teks ya. Lalu ini CSRF juga gitu, biar bisa menginputkan sesuatu. Nah, di sini ada ID outlet. Kita beri nama inputannya itu ID outlet sesuai sama field yang akan kita gunakan. ID juga seperti itu. Lalu placeholder ini jika tidak diisi maka akan terdapat tabel seperti ini. Input ID outlet
input ID outlet seperti itu. Lalu untuk nama outlet juga seperti itu, kita beri nama, yaitu nama outlet, ID nama outlet, lalu jika kosong akan berisi input nama outlet. Alamat outlet juga seperti itu, ada alamat outlet, ID alamat outlet, lalu jika kosong akan input alamat outlet. Di bagian nama gudang rokok juga seperti itu, namun bedanya di sini karena saya menggunakan LabQueen. Jadi di sini itu akan menampilkan drop down. Nah, seperti ini. Kenapa bisa muncul namanya? Karena yang saya tampilin itu ID gudang rokok dan nama gudang rokok. Nama gudang rokok seperti itu. Tapi yang disimpan itu tetap ID gudang rokok. Ini yang disimpan tetap value-nya, tetap ID gudang rokok. Lalu ini karena kan datanya banyak tuh. Nah, jadi memakai for each atau perulangan for ya di sini. Lalu kita ada button simpan, tabnya submit ini. Jika akan menambahkan sesuatu, kita akan menyimpan sesuatu, misal OT 10 nama Madura. Coba satu halamannya kota Malang, kota Malang. Lalu kita akan memilih Mojosari. Oke, coba kita simpan. Nah, kita akan cari, datanya kan lebih dari 6. Nah, dia akan muncul di sini. Coba satu Mojosari seperti itu. Lanjut, kita akan menjelaskan codingan dari update ya. Nah, dari view update. Nah, di sini edit.blade.php. Nah, di situ dia akan edit data outlet cabang, edit data outlet cabang, edit data outlet cabang. Nah, action ini nanti data outlet mana yang akan kita edit. Nah, ini kan ada edit outlet. Nah, ini di mana yang akan kita edit seperti itu. Nah, dia kenapa ini bisa tampil otomatis? Karena kita telah menambahkan value pada form tersebut. Nah, ini misal di outlet kita beri value dari data outlet cabang field ID outlet. Nah, nama outlet juga gitu, data outlet cabang nama outlet. Lalu alamat outlet juga gitu, data outlet cabang alamat outlet. Nah, nama gudang rokok ini kita menggunakan value. Nah, ini fungsinya selected. Nah, ketika kita beri tanda tanya selected seperti ini, dia akan otomatis memilih. Nah, otomatis memilih. Jadi misal di situ sudah ada datanya. Nah, dia akan otomatis memilih data mana sih yang sudah terpilih seperti itu. Itu fungsi dari selected seperti itu. Lalu ada button simpan juga. Ini button simpan. Kita coba dengan Mojosari, maka berhasil diedit. Oke. Tuh, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan ke report ya. Nah, di report ini ada style CSS ya, seperti biasa kita akan mengedit tampilan seperti apa, secantik apa gitu menggunakan style CSS ini. Nah, ketika diklik dia akan next page seperti itu. Jadi dia akan menampilkan data outlet cabang. Nah, ini ID outlet, nama outlet, alamat outlet, nama gudang rokok, update sama created ad. Nah, ambil ini dan for each perulangan, kan datanya ditabelkan lebih dari satu tuh. Ya, karena data lebih dari satu maka kita melakukan for each. Nah, supaya dia melakukan perulangan sampai data tersebut habis. Jadi dia akan mengambil variabel data outlet cabang yang diganti menjadi data. Nah, data ini kita akan memanggil ID outlet, nama outlet, alamat outlet, front key gudang ini function and LabQueen supaya bisa menampilkan nama dari gudang rokok tersebut. Lalu ada update add, ini kapan dia diupdate, sama created add ini kapan dia dibikin atau di create seperti itu. Oke, untuk view selesai. Saat ini kita akan menjelaskan tentang controller dari data outlet cabang controller. Nah, ini pertama-tama kita akan menjelaskan ini. Nah, ini data outlet cabang ini kita akan mengimport dari
data outlet cabang dan data gudang rokok. Nah, data outlet cabang ini ya tampilan utamanya data outlet cabang. Tapi data gudang rokok ini adalah tampilan tuh drop downnya ya. Jadi drop downnya itu ngambil dari model data outlet, data gudang rokok. Nah, seperti itu. Nah, search ini untuk jika ada mencari sesuatu di sini di search. Nah, itu dia akan masuk ke sini request search. Nah, dia itu akan memakai variabel data outlet cabang menggunakan model data outlet cabang where. Dia akan mencari ini akan memakai query ya. Jadi dia akan where mencari query ID outlet. Ya, dia akan mencari data di field ID outlet like percent request. Jadi like percent ini dia akan mencari yang persis dengan kita ketikkan di sini. Tuh. Nah, like percent request search. Nah, jika data tidak ada, maka dia akan menggunakan or where atau dia mencari nama outlet like seperti itu ya. Or where lagi, misal di nama outlet nggak ada, berarti dia akan mencari or where. Nah, dia di alamat outlet. Jika nggak ada, dia akan mencari di or where hash. Nah, mengapa menggunakan or where hash? Karena di tampilannya kan kita menggunakan Lequen, harusnya aslinya kan di sini tampilannya ID gudang rokok. Nah, tapi saya tampilinnya nama gudang rokok, jadi menggunakan Lequen. Nah, hash ini memanggil function fk gudang. Nah, function query. Nah, dimana dia juga mencari nama gudang rokok like request percent search. Nah, seperti itu. Jika tidak ada pencarian, maka dia akan menampilkan semua datanya. Nah, data outlet cabang, paginate seperti itu. Lalu return view ini untuk dia menampilkan view ini. Nah, index.plate.php di sini. Di view outlet cabang, nah index.plate.php. Di dalam folder data outlet cabang, nama filenya index.plate.php. Tapi kita hanya mengetikkan index saja ya, karena plate.php ini udah otomatis. Seperti itu. Compact data outlet cabang ini diambil dari variabel ini seperti itu. Lanjut, ada public function grid. Nah, ini terhubung ke ke BPHP. Nah, kan tadi ada index, kelas index di bagian outlet cabang controller. Saya dekatkan biar enak. Nah, itu di data outlet cabang dia akan membuat slash data outlet cabang. Nah, dia itu isinya data outlet cabang controller dengan nama kelas index, lalu kita beri nama data outlet cabang index. Nah, kelas index ini akan terhubung ke sini, kelas index ini. Nah, seperti itu. Lalu untuk bagian data outlet cabang grid juga seperti itu. Data outlet cabang grid ini akan terhubung ke data outlet cabang controller kelas grid. Nah, ini masih menggunakan grid ya. Grid nama, kita beri nama data outlet cabang grid. Nah, akan tersambung ke sini. Nah, data variabel data gudang rokok al ini digunakan supaya dia bisa menampilkan drop down-nya. Ketika kita klik, drop down-nya akan muncul dari data gudang rokok tersebut. Nah, return view data outlet cabang .grid compact data gudang rokok. Nah, dia akan menampilkan ini data gudang rokok seperti itu. Nah, itu bagian insert juga gitu. Ini kita akan insert. Nah, insert. Nah, ini kan post. Jadi post itu dia tidak akan menampilkan data di URL-nya. Seperti itu. Nah, ini ada request data outlet cabang grid request all. Jadi dia akan menerima segala inputan request all. Lalu internet direct root data outlet cabang grid, data outlet cabang index. Nah, ini berfungsi jika setelah melakukan klik dia akan menampilkan data outlet cabang index. Nah, inilah namenya akan dipakai sekarang tuh, data outlet cabang index. Nah, namanya dipakai. With input berhasil ditambahkan. Ini untuk notifikasi input berhasil ditambahkan di bagian view index tadi. Nah, seperti itu. Untuk edit string ID outlet. Nah, ini tuh sambung terus ke sini. Nah, ID. Nah, ini data outlet cabang ID outlet. Nah, ini akan menampilkan di atas sini. Kita akan edit. Nah, itu. Ini.
1.0.0.0.0.007 itu. Nah, kan tampilan seperti itu. Lalu kita akan menggunakan data outlet cabang controller kelas edit dengan nama data outlet cabang edit. Nah, seperti itu. Bagian edit. Nah, di sini tuh ada string ID outlet ya. Kita akan mencari ID outlet mana yang akan kita edit. Edit seperti itu ya. Yang ada variabel data outlet cabang, data outlet cabang find ID outlet, ini data mana yang akan kita edit. Lalu data gudang rokok all ini untuk drop downnya ya. Lalu return view ini seperti tadi, jika dia berhasil edit maka dia akan mereturnkan view dari data outlet cabang, folder data outlet cabang ini, lalu filenya edit nih, edit, lalu compact data outlet cabang, data gudang rokok ini supaya bisa menampilkan data dari data outlet cabang dan data gudang rokok seperti itu. Lalu value function update, nah ini ada request, ada outlet ini terhubung ke update. Nah, seperti itu. Data outlet cabang update, edit outlet, data outlet cabang controller, class update, data outlet cabang update. Nah, dia akan menampilkan data mana yang akan kita update. Nah, di outlet, data outlet cabang update request all. Jadi dia akan menerima semua inputan ya, request all. Jadi jika kita menemukan semuanya ya akan diterima semuanya seperti itu. Lalu jika berhasil, dia akan ke data outlet cabang index dengan notifikasi edit, yaitu berisi data berhasil diubah seperti itu. Lalu untuk function delete, nah ketika kita klik delete, bentar, kita back, nah delete ini, maka dia akan datanya terhapus ya. Dia akan mencari ID outlet. Nah, di sini ada variabel data outlet cabang model, find ID outlet, lalu data outlet cabang. Nah, ini data mana sih, ID mana sih yang akan kita hapus gitu, seperti itu kan, karena ID atau primary key kan cuma satu, jadi itu yang kita jadikan patokan yang akan di delete ya, seperti itu. Return redirect, jika berhasil di delete ya dia akan kembali ke data outlet cabang index, kembali ke sini dengan notifikasi delete, data berhasil dihapus. Atau untuk export PDF, nah kita akan memakai variabel data outlet cabang, lalu model data outlet cabang all. Nah, dia supaya dia bisa menampilkan semuanya data dari data outlet cabang. View share, dia akan sharing dari tampilan data outlet cabang index, data outlet cabang. Nah, PDF ini digunakan untuk memanggil dari PDF ya, DOM PDF. Saya menggunakan DOM PDF di sini. Nah, load view data outlet cabang print PDF, dia akan load view. Nah, dia akan meload dari data outlet cabang sini dengan nama file print PDF. Nah, compact data outlet cabang. Nah, dia akan menampilkan data outlet cabang. Return PDF stream. Nah, jadi fungsi stream ini biar dia nggak ke download. Jadi sebelum di download dia akan muncul tampilan seperti ini. Tuh. Itu fungsi dari stream.